Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Alfajriwanto, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Bukit Tinggi. Saya difasilitatori oleh Ibu Asmaedar dan Ibu Susi Asia sebagai pengajar praktik. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya terkait budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan kelapangan waktu Bapak Ibu sehingga kita bisa berkumpul di ruangan labor IPA ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Putra CGP Angkatan 11. Selanjutnya salawat dan salam kita hadiahkan, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala hebat kita, Pak Putra Alfajriwanto SPD MPD, yang pada siang hari ini akan mendiseminasikan budaya positif. Nah, kalau yang kemarin kita sudah praktek, Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi dan sudah praktek bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nah, hari ini lebih diperjelas lagi. Kalau ada yang belum, nanti silakan di ATMC, amati, tiru, modifikasi, sempurnakan dan dievaluasi. Kalau sudah, berarti nanti ada yang harus dievaluasi atau masih harus diperbaiki. Akan banyak hal Bapak Ibu, kenapa lahirnya segitiga restitusi, kenapa tidak ada hukuman, kenapa tidak ada sanksi, lalu kenapa harus segitiga restitusi. Nah, nanti Pak Putra akan menjelaskan apa itu segitiga restitusi. Lalu seperti apa membuat keyakinan kelas yang sesuai dengan panduan. Nah, oke, kalau Bapak Ibu kemarin sudah lihat, mungkin ada di YouTube, itu tidak salah. Nah, secara teori kenapa muncul itu juga harus kita ketahui. Lalu silakan nanti Bapak Ibu kalau ada yang ragu boleh bertanya. Ini mumpung Pak Putra masih mendalami modul berapa Pak Putra? 1.4. 1.4. Nah, hari ini beliau sudah masuk ke modul 2.1 ya, sudah selesai. Jadi hatam itu materi tentang budaya positif. Oke, Bapak Ibu, silahkan dinikmati perjalanan kita hari ini. Apapun yang akan disampaikan oleh Pak Putra, kalau ada hal yang kurang paham, boleh nanti langsung bertanya atau dibuat dulu catatannya. Kita akan diskusikan bersama-sama. Oke, mungkin itu saja. Kita minta kepada Pak Putra langsung untuk menjelaskan seperti apa budaya positif yang sudah beliau dapatkan di program Guru Penggerak Angkatan 11. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Bukit Tinggi, yang saya hormati Wakil Kepala SMP Negeri 1 Bukit Tinggi, yang saya hormati Ibu Bapak Majelis Guru beserta tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Bukit Tinggi. Baiklah Ibu Bapak sekalian, hari ini saya ingin berbagi materi modul 1.4 terkait kegiatan saya sebagai calon guru penggerak. Modul 1.4 ini topik besarnya budaya positif di sekolah.
sebelum nantinya kita akan sampai budaya positif, saya ingin menyampaikan dulu kenapa budaya positif. Di sini ada tampilan bahwa sekolah merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan. Sekolah dapat diibaratkan merupakan tempat bercocok tanam bagi petani. Tanah itu sekolah, tanaman itu muridnya. Dan guru bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang menyenangkan yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada murid, sehingga murid mampu menerima dan menyerap pembelajaran dengan baik. Itu akar dari budaya positif. Jadi bagaimana kita membuat kebudayaan yang tidak tertulis tapi dijalankan di dalam sekolah agar nantinya dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada murid. Baca. Nah, di Ki Hajar Dewantara menganalogikan bahwa guru itu sebagai petani dan mengibaratkan anak didik itu adalah benih-benih. Jadi tugas kita sebagai petani itu menanam, merawat, menyiram, memberi pupuk. Peran dan tugas kita sebagai guru hanya memberi pupuk dan memastikan murid kita tersebut tumbuh sesuai kodratnya. Kalau yang kita tanam benih jagung, nanti tumbuhnya ya jagung. Kalau yang kita tanam padi, nanti tumbuhnya padi. Walaupun kita suka padi, ketika kita tanam jagung, kita tidak bisa memaksakan ini akan jadi padi tumbuhnya. Karena kita suka padi, kita maunya jadi padi, tidak bisa. Kita sebagai pendidik menemukan dan menggali kecerdasan tiap anak didik kita dengan memupuk kecerdasan tanpa harus mencabut watak dan karakter seorang anak didik. Di situ fungsi kita sebagai guru. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah menuntun, bukan menuntut. Menuntut. Siapa yang kita tuntun? Kita tuntun murid kita sesuai kodratnya. Kodrat itu disampaikan Ki Hajar Dewantara ada kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana kita bisa menuntun murid-murid kita sesuai dengan zamannya. Kita tidak bisa berpatokan kita diajar seperti ini dulu, lalu murid kita juga diajar seperti itu sekarang. Sementara saat kita dulu permasalahan eksternal yang kita temukan tidak sebanyak yang ada sekarang. Anggaplah ketika saya dulu waktu sekolah, yang menghalangi untuk belajar itu teman dan TV. Dua itu saja. Sekarang sudah bertambah. Ada internet, ada permainan-permainan lainnya, ada HP. Jadi permasalahan eksternalnya pun banyak. Makanya kita harus bisa menuntun murid kita sesuai kodrat zamannya. Nah, sebelum nanti kita sampai ke penyampaian, di sini ada pertanyaan pemantik yang mungkin kita jawab bersama-sama saja nantinya. Ada 3. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. 3 pertanyaan ini kita coba secara serentak saja nanti. Saya mau minta kesetujuan atau rasa tidak setuju dari Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dari yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak. Kita setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Boleh diangkat tangannya tidak setuju biar kelihatan nanti. Berarti tidak angkat tangan menyatakan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Kita setuju atau tidak setuju? Setuju. Boleh angkat tangannya lagi? Tidak. Ada yang tidak setuju? Setuju. Dan setuju, ada yang tidak setuju. Yang ketiga, ada nanti mem. Kita ketiga dulu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita setuju atau tidak setuju? Yang setuju mohon angkat tangannya. Misalnya
Kalau kamu juara 1, ayah kasih sepeda. Nah, seperti itu. Kita minta pendapat ya Ibu Bapak. Kita minta pendapat. Yang pertama tadi sepertinya seragam ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, seragam tidak setuju ya. Yang kedua lah, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin ada yang ingin berkomentar tentang, silakan Ibu. Nomor 1 tadi. Iya Bu, nomor 1. Oh Ibu tidak setuju? Tidak setuju. Tetapi kenyataannya kalau kita lihat di lapangan seperti pendidikan militer itu dengan hukuman terlambat saja push up harus segala macam. Nah dengan itu mereka itu terbiasa bahkan ke keluarganya disiplin. Kenapa? Karena hukuman yang dia dapatkan ketika dia Pendidikan. Nah itu jadi agak bertolak belakang dengan kenyataan harapan yang kenyataan. Iya. Teori dengan kenyataannya Bu ya. Terima kasih Bu Yasmin. Ibu Yasmin menyampaikan bahwa secara teori tidak setuju, tapi pada kenyataannya ada beberapa poin yang efektif ternyata hal tersebut. Kita lanjut ke nomor 2 dulu. Pemberian hukuman dengan hal-hal positif dapat meningkatkan disiplin anak kita. Boleh berkomentar Ibu Bapak? Silakan Ibu Zamra. Secara pribadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama saudara. Yang warna abu-abu belum nih. Udah kayak bel. Menurut point of view yang saya percaya bahwa agak sedikit sulit kalau misalnya tentu tidak terlalu strict atau terlalu lost control. Saya rasa kita tuh perlu di tengah-tengah. Kadang-kadang hukuman itu baik juga, tapi hasilnya instan. Tapi di satu sisi kenyataannya saya setuju dengan apa yang Bu Yas sudah katakan tadi, sangat efektif untuk setiap bahwa saya setuju bahwa sebenarnya hukuman dapat mendisiplinkan anak secara instan, tapi di beberapa kasus efektif. Saya rasa begitu. Boleh silakan Mem. Ya, tidak setuju mungkin bisa sekali dua ya. Bu Yasmin, kalau hukuman disiplin yang seperti di militer itu, mereka berada di lingkungan militer 3 tahun pendidikan, lalu setiap hari sampai di akhir hayatnya mereka selalu berada dalam lingkungannya itu. Jadi itu bisa membentuk kalau memang lama. Tapi kalau misalkan anak nih di sekolah, dia di sekolah A, disiplinnya seperti ini, kalau terlambat harus tinggal di luar kelas atau tidak boleh masuk pada jam tertentu. Begitu, itu yang dia diyakini, yang saya terlambat nanti kalau saya terlambat pasti saya akan tinggal di luar, nggak boleh masuk. Tapi begitu dia pindah sekolah dan tidak ada disiplin seperti itu, keinginannya untuk mendisiplinkan dirinya tidak ada, karena tidak ada hukuman yang sama. Berarti kalau di sekolah ini dia terlambat, dia juga bisa masuk. Jadi tidak ada motivasi dari dalam dirinya, itu yang pertama. Itu bedanya dengan militer. Mereka dari pendidikan sampai akhir hayatnya masih berada dalam lingkungan yang seperti itu. Nah, kalau yang pemberian hukuman dengan hal positif itu bisa meningkatkan disiplin, bisa jadi malah menjadi bumerang gitu. Ada kesalahan lalu disuruh membaca. Jadi membaca itu bukan satu hal yang menyenangkan, tapi bagi dia adalah momok yang sangat menakutkan. Salah sedikit harus cuci piring, jadi dia tidak di dalam hatinya tidak ada suatu kepercayaan atau suatu keyakinan bahwa piring yang kotor itu harus dicuci. Tidak, saya cuci piring karena saya bersalah. Jadi bukannya meningkatkan disiplinan, malah menjadikan hal yang harusnya positif itu menjadi momok atau menjadi hal yang negatif dalam diri anak. Sama dengan disuruh, kalau terlambat disuruh menghafal ayat, harusnya itu kan mereka mendapatkan pahala. Tapi karena itu merupakan suatu hukuman, tidak semua orang suka dengan hukuman yang diberikan. Nah,
itu alasannya kenapa tidak akan meningkatkan disiplin anak walaupun hal itu positif. Seperti itu Pak Putra. Terima kasih. Terima kasih Mem, terima kasih Bu Zamra, Bu Yasmin. Sebelum disimpulkan, lanjut ya Mem. Sebelum disimpulkan, kita bahas yang ketiga dulu. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tadi ada dua versi, ada yang setuju dan tidak setuju. Boleh dikomentari Ibu Bapak. Yang setuju boleh, yang tidak setuju juga boleh. Setuju tadi. Boleh kok. Tahu kok cik sedomik. Baik, terima kasih Pak Putra. Mungkin sedikit memberikan komentar berkaitan poin 3, yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Secara pribadi, jawaban saya itu tidak setuju, karena mengenai masalah motivasi belajar, bagi saya pribadi berpandangan tidak ada hubungannya dengan reward gitu. Boleh ada itu atau tidak, tapi ya begitu kenyataannya. Contoh, sering hari Jumat karena kita lihat kegiatan anak kita yang ketika muhadarah kan ada pertanyaan. Jadi ketika diberikan jawaban betul dikasih reward penghargaan. Kalau boleh kita jujur, ada beberapa dan mungkin banyak juga yang dapat reward tuh dalam tanda kutip anak-anak kita yang di kelas mungkin sisi lain kehadiran tugasnya kurang gitu. Tapi mereka untuk penghargaan itu mereka bangga, senang dan kita apresiasi. Tapi kembali lagi bagi saya penghargaan itu pertama tidak ada reward, itu hadiah itu berhubungan dengan motivasi. Karena motivasi belajar itu memang munculnya dari pribadi dari dalam diri seorang anak gitu, seorang diri gitu. Apakah di luar itu nanti ada tekniknya mereka belajar sendiri atau apa, atau motivasi lain itu tergantung mereka pribadi. Itu mungkin singkatnya Pak Putra. Terima kasih. Terima kasih Pak Piko. Silakan Bu Tin. Tolong Bu. Dapat meningkatkan motivasi belajar anak, itu tidak setuju. Kenapa? Kalau kita kasih dia berbentuk reward atau hadiah, kita mengajar karakter anak jadi pengemis. Jadi dia bekerja itu mengharapkan sesuatu yang akan dia dapat. Kalau tidak dapat harapan, dia tak akan mengerjakan. Artinya motivasinya tak akan terbangun dan karakternya tidak akan terbangun dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, jangan kita memberikan reward atau hadiah-hadiah yang membunuh karakternya. Sebenarnya sudah ada, tapi kita tinggal menggali dalam bentuk yang lain gitu. Jadi pada dasarnya memberi bonus atau reward kepada anak-anak tidak meningkatkan motivasi secara lahiriah dari dirinya sendiri, melainkan membentuk karakter. Ya, kata saya istilahnya kumis, tapi dengan bahasa yang lain silakan Bapak Ibu analisa. Itu pendapat saya. Terima kasih Pak Putra. Tolong Zamra. Terima kasih Bu Tin, Pak Piko. Jadi kita sama-sama sudah menyampaikan pendapat kita terkait 3 pertanyaan pemantik ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Poin 1 dan poin 2 itu judulnya hukuman. Poin 3 itu judulnya penghargaan. Sebelum masuk materi nantinya, pada dasarnya yang dikatakan hukuman itu semuanya bersifat jangka pendek. Bersifat jangka pendek dan tidak bisa menjadi kebiasaan. Tidak bisa menjadi kebiasaan karena dia hanya bersifat jangka pendek. Apakah itu mendisiplinkan anak, apakah itu seperti yang disampaikan Mem tadi, Ibu tadi. Kalau kita memberikan hukuman dengan hal yang positif, itu sesuatu yang kontradiksi. Mengapa hal yang positif kita jadikan untuk sesuatu yang mereka takuti? Jadi seolah-olah, jadi nantinya yang kita takutkan mereka tidak mau lagi mendekati hal positif tersebut. Karena dalam pikiran mereka, hal positif yang kita jadikan hukuman tadi adalah hukuman.
apakah itu membaca, apakah itu menghafal ayat, apakah itu membersihkan halaman, mereka mengerjakan sebagai hukuman. Padahal itu adalah hal yang positif. Lalu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini baik anak kita sendiri maupun murid. Jadi ada beberapa pendapat kenapa tidak perlu perankingan di sekolah. Salah satunya yang tidak setuju, salah satunya menyatakan bahwa perankingan dapat membuat motivasi yang tidak dapat ranking justru minder, menurun. Lalu ada lagi yang bertanya, lalu anak yang bagus, anak yang pintar, kita apakan? Tak mungkin kita diamkan. Kita bisa beri apresiasi, kita bisa beri penghargaan, tetapi secara pribadi, tidak di depan teman-temannya. Jadi ketika penghargaan itu diberikan secara pribadi, kamu bagus, nilai kamu tadi 100, pertahankan ya, tapi tidak di depan teman-temannya. Walaupun niat kita untuk memotivasi teman-temannya, tidak semuanya yang akan termotivasi. Malah ada yang akan menjadi, mungkin kita temui di kelas lah. Oh iya, nyekeinyo aja baru. Berapa nilainya bu? 100 nilai dia bu. Oh iyalah bu, dia pintar. Nah, itu yang kita temukan. Jadi untuk menghargai anak yang berpotensi tadi, kita juga bisa memberikan apresiasi, tetapi secara pribadi. Pujilah secara pribadi, tidak di depan teman-temannya, seperti kita menasihati temannya, kita menasihati anak yang nakal, kan sebaiknya secara pribadi juga tidak di depan teman-temannya. Begitu juga berlaku untuk pemberian penghargaan atau apresiasi. Kita lanjut ya Pak Ibu. Ini baru slide keempat. Silakan Cak. Nanti akan ada 8 poin sambil berjalan. Ada yang akan secara khusus disampaikan poin-poinnya, ada yang sambil jalan saja. Dimulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai ini kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada kegiatan. Kita cobakan ya. Nanti Bapak Ibu akan dibagikan potongan kertas. Bapak Ibu tuliskan hal yang menurut Bapak Ibu itu adalah yang sangat berharga. Entah itu rahasia, entah itu ada dalam pikiran Bapak Ibu. Ditulis, boleh dengan pena, boleh dengan pensil, lalu dilipat. Cukup kok. Silakan yang dituliskan yang menurut Ibu Bapak penting, ya benar-benar penting ya. Jangan tuliskan nama saya, karena saya yakin saya tidak begitu penting. Silakan tulis. Terserah, lalu dilipat kecil, misalnya 2 kali lipatan, lalu digenggam sampai masuk dalam genggaman tangan. Sampai masuk dalam genggaman tangan kita masing-masing. Sekuat-kuatnya digenggam. Komputer. Silakan digenggam sampai tidak terlihat lagi kertasnya. Silakan Abang. Oh, iya. Dilipat sekali lagi kok. Digenggam. Dah. Sekarang dicoba serahkan tangan Ibu Bapak ke teman di samping. Itu hal yang paling berharga ya. Teman di samping coba berusaha membuka. Apa? Ingin tahu enggak apa hal paling berharga yang digenggam teman di samping kita? Ya, yang tangan kosong yang buka, Bu. Ya, coba usahakan membuka tangan yang digenggam. Coba lah ke video. Itu semua Ibu. Ya, genggam. Dah. Ada yang dapat. Ada yang menggenggam berat sampai tidak bisa. Coba Ibu. Digenggam kuat-kuat.
Itu rahasia, benar-benar rahasia yang kita miliki. Ya. Silahkan, bisa ya? Tidak bisa ya? Ada yang bisa ya? Ada yang tidak bisa. Ketika kita mengusahakan membuka itu, sebenarnya kita bisa menggunakan segala cara. Jangan langsung kekerasan, Bapak Ibu. Kenapa semuanya kekerasan tadi langsung? Kan bisa, ini ada uang 5.000, ini minta saya. Kan ada banyak cara. Atau teman kita di samping digelitik, atau itu ada apa itu, lalu diambil tangannya. Kan tidak selalu harus kekerasan. Tapi yang dapat kita pelajari tadi, ketika kertas itu ada di genggaman kita, itu kita yang bisa mengontrol kita mau membukanya atau tidak. Contoh, misalnya ini rahasia saya tadi, ditawarkan, Pak, ini ada uang 1 juta, saya minta rahasia Bapak. Tidak, saya tidak mau. 2 juta, tidak. 3 juta, tidak. Itu kan kita yang mengontrol. Dipaksa pun tadi, ada yang dipaksa sekuat tenaga apapun, dipaksa tidak lepas. Walaupun dicubit, walaupun digelitik. Jadi di situ membuktikan bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Ya, lanjut. Di sini ada gambarnya yang kurang jelas, tapi ini adalah teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid di atas. Di bawah ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini ilusi ya. Ilusi ini maksudnya gambaran yang sering kita bayangkan. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu semua ilusi. Ilusi itu yang dalam bayangan kita. Kalau kita paksa pasti bisa. Kita pasti bisa mengontrol murid. Kita pasti bisa membuat murid rasa bersalah, nanti karakternya akan berubah. Itu adalah ilusi-ilusi di dalam teori kontrol. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid. Jika kita selama ini merasa mengontrol murid, sebenarnya tidak. Yang kita lakukan adalah murid itu bersedia untuk dikontrol balik oleh kita. Kalau dia tidak murid kita, dia tidak akan mau. Siapa kita? Belok kiri, belok kanan, tidak akan mau. Tetapi mereka mengizinkan kita untuk mengontrol. Jadi sebenarnya kita tidaklah mengontrol murid, namun murid itu mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Ilusi yang kedua, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini dikatakan tadi, jangka pendek. Semua jangka pendek. Apapun itu dalam bentuk hukuman itu jangka pendek. Akan jarang dihukum, lalu dia akan jadi kebiasaan. Akan jarang itu. Dihukum, dia ingat 2-3 minggu diulang lagi. Dihukum, 2-3 minggu hilang lagi. Karena dia sifatnya jangka pendek. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Coba bayangkan orang tua kamu betapa sedihnya ngelihat kamu seperti ini. Itu adalah membuat anak rasa bersalah. Tujuan kita sebenarnya agar mereka paham bagaimana orang tua, agar mereka paham sejauh mana perjalanan mereka. Tetapi yang terjadi justru itu mengantarkan murid ke identitas gagal. Ke identitas gagal. Kalau kita lihat beberapa tokoh-tokoh yang berasal dari kehidupan menyedihkan suatu sekolahnya, itu tidak berasal dari hal-hal seperti ini. Mereka berasal dari cacian, mereka berasal dari segala macamnya. Justru ketika kita membuat murid merasa bersalah, menghantarkan mereka ke identitas gagal. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini sama dengan yang hukuman tadi. Dia tidak akan bertahan untuk jangka panjang. Nah ini di sebelah kiri ini yang stimulus respon, di sebelah kanan ini yang teori kontrol. Yang sebaiknya berdasarkan teori kita yang di sebelah kanan. Jadi kita sebaiknya memahami bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan ketika itu perilaku yang menurut kita tidak menyenangkan, ada tujuannya. Tergantung kita bisa tidak melihat tujuannya melakukan itu apa. Misalnya ada anak-anak di dalam kelas, dia lempar kertas ke temannya. Itu kan ada tujuan. Itu kan ada tujuan. Tergantung kita mengali tujuannya apa.
Nanti kita akan sampai ke sana dulu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Kita boleh lanjut. Sampai kita ke disiplin positif. Disiplin di sini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar, mengacu pada disiplin memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Nah, di sini asal mula keyakinan itu, Yasmin, ada nilai yang diyakini. Nanti kita akan sampai. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Jadi tidak ada dikasih reward, tidak ada dikasih punishment, tidak ada dikasih hadiah, tidak dikasih hukuman. Itu yang dikehendaki nantinya muncul setelah disiplin positif ini. Ini motivasi perilaku manusia, motivasi kita berperilaku. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang kita tuju yang nomor 3. Contoh, kenapa ibu tidak mau terlambat? Saya tidak mau bermasalah. Itu nomor 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu nomor 1. Kenapa ibu tidak mau cepat pulang, Bu? Kalau cepat pulang nanti absen saya kena masalah saya. Itu nomor 1. Jadi setiap tingkah laku yang kita lakukan itu ada motivasinya. Apakah menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan penghargaan, atau memang untuk menghargai diri sendiri. Ya, saya tahu saya PNS. Kalau PNS yang kerjanya segini, jadi saya pulangnya jam 4. Itu menghargai diri sendiri, bukan karena takut hukuman, bukan karena mau hadiah dari atasan. Ini nilai kebajikan yang salah saya ketikkan tadi. Nilai kebajikan itu sebenarnya adalah nilai semua nilai kebaikan yang kita temukan sehari-hari itu kita cantumkan ke nilai kebajikan. Beriman kepada Tuhan, berakhlak mulia, gotong royong, menghargai, suka menolong, gotong royong, percaya diri. Ini nanti perlunya di mana? Perlunya nanti di nilai kebajikan ini di keyakinan kelas. Lanjut, Cok. Ini pembentukan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan, pernyataannya universal atau untuk semua, dibuat dalam bentuk positif. Positif di sini maksudnya kalimatnya. Jangan munculkan kalimat negatif, dilarang, jangan, tidak boleh. Itu kalimat-kalimat negatif. Jadi di dalam keyakinan kelas kalimatnya itu nuansanya positif. Sedikit saja biar mudah diingat. Ini kita contoh, apa dicontohkan ini Mem ya. Ini ada 13 tata tertib. Kita baca sekarang, keluar kita 1 atau 2 yang kita ingat, itu sudah bagus. Karena ini contoh terlalu banyak. Nanti terlalu banyaknya di mana? Di kelanjutan keyakinan kelas tadi ada yang terlalu banyaknya nanti. Dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali. Nah, ini yang paling penting keyakinan kelas. Jadi setelah kita buat, itu bersedia kita tinjau kembali ketika kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan itu. Jangan kita lengahkan. Misalnya keyakinan kelas kita berpakaian rapi di dalam kelas. Ketika kita temukan anak tidak berpakaian rapi, jangan dilengahkan. Karena keyakinan kelas itu bersedia kita terapkan dan kita tinjau. Misalnya ada keyakinan kelas ini, sepertinya tidak saya temukan lagi hal-hal ini untuk dijadikan keyakinan kelas. Bisa kita perbaiki lagi keyakinan kelas itu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Semua warga kelas. Warga kelas itu di dalam kelas sudah pasti ada guru dan ada murid. Jadi kalau selama ini ketika kita mengajarkan kita bikin peraturan ya. Kalau belajar dengan bapak tidak boleh izin. Kalau belajar dengan bapak catatan harus lengkap. Kalau belajar dengan bapak sebelum ujian catatan dikumpul. Itu peraturan semuanya. Anak tinggal iya pak, baik pak. Itu peraturan. Sementara kalau keyakinan kelas munculnya bersama-sama. Bahkan hal-hal yang tidak ada dalam kepala kita sebelum menyusunnya bisa saja muncul dari siswa. Lanjutnya. Ini tidak apa, agak
menampilkan sedikit ibu-ibu, bapak. Ini ketika menjelaskan keyakinan kelas, kita bersama-sama sudah laksanakan hal ini. Boleh lanjut. Ini ketika siswa menempelkan ide. Menempelkan ide itu kan kita minta kamu kira-kira di kelas kita ini apa saja yang tidak boleh dan boleh kita lakukan. Itu kan ditempelnya semuanya. Lalu kita mengelompokkan ini seperti apa? Misalnya si A mengatakan boleh izin 2 kali, izin keluar kelas 2 kali. Si B mengatakan boleh izin 1 kali. Izin 1 kali dan izin 2 kali itu berada dalam kolom yang sama dia. Dalam kolom meminta izin. Lalu ada lagi, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita masukkan satu. Di dalam laci tidak boleh ada sampah. Itu juga di dalam kolom yang sama. Tujuannya apa? Ketika kita sudah kelompokkan seperti ini, kita dapat melihat secara garis besar kita cuma perlu keyakinan kelas 5 dari 30 anak. Jadi tidak semua ke-30-nya kita jadikan keyakinan kelas, si A, si B sampai terakhir 30. Lanjut ya. Ya, kalau ini tulisan saya memang agak apa ya Bu ya? Mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kalimat negatifnya di mana? Di dalam poin-poin ini tadi, siswa menulis dilarang meribut, tidak boleh, jangan. Tapi tidak semuanya juga. Ada juga yang kalimat positif. Boleh minum air di kelas. Ada yang menulis seperti itu. Yang kalimat-kalimat negatif yang kita temukan di sini tadi diubah menjadi kalimat positif. Di sini saya membuat ada 5 karena tadi ada 5 kelompok. Ada 5. Ini kalimat negatif semuanya. Saya jadikan dia kalimat positif. Setelah dijadikan kalimat positif ternyata jadi 4 poinnya. Jadi 4 poin. Nah, setelah dibuat keyakinan kelas, ini Bu Yasmin, kenapa dia bukan kesepakatan kelas? Di dalam keyakinan kelas, kita mencantumkan nilai-nilai kebajikan yang saya lihatkan di slide sebelumnya. Di sini dia. Nanti akan ada apa yang lebih jelas. Keyakinan kelas ini per poinnya saya contohkan, saya bacakan ya. Fokus belajar saat di dalam kelas. Itu keyakinan yang pertama. Nilai kebajikan yang terkandung apa? Saling menghormati. Yang kedua, izin keluar kelas bila keperluan penting. Nilai kebajikannya apa? Saling menghormati dan keamanan. Jadi ketika dia izin sama kita, dia menghormati kita. Kalau dia tidak izin, nantinya kelas akan ribut. Makanya ada saling menghormati, ada keamanan. Ini nilai kebajikan. Setelah nilai kebajikan, di sini yang banyak tadi. Di sini yang banyak tadi. Ada kurva T. Di sini judulnya tampak seperti dan tidak tampak seperti. Apa maksudnya? Di dalam keyakinan kelas, kita ambil ke sini, fokus belajar di dalam kelas. Bagaimana keyakinan ini akan tampak kalau dia memperhatikan guru saat menerangkan pelajaran. Bagaimana keyakinan kelas ini tidak tampak kalau dia meribut saat guru menerangkan. Jadi semua poin yang banyak tadi itu sebenarnya di sini dia itu tidak tampak seperti itu. Lebih dirinci di sini. Tapi yang perlu kita camkan cuma yang keyakinan kelas yang beberapa poin ini saja. Contoh, kita membuat keyakinan kelas saling menghormati dengan teman. Lalu mereka bertinju. Kan bertinju ada dalam keyakinan kelas kita. Kan ada dilarang bertinju. Tapi kita tanyakan, kamu ngapain? Cekak Pak. Ketika kamu bertinju, keyakinan kelas apa yang tidak kamu tepati? Tidak menghormati teman Pak. Di situ tujuannya. Jadi kita tidak mendetail semua peraturan itu, tetapi mereka nantinya kan dalam keyakinan kelas kita tidak ada bertinju Pak. Ya tapi kamu kan tidak menghormati teman kamu ketika kamu mengganggu dan membuat keributan di kelas. Lalu ini kita contohkan dari ini yang di dalam slide ya. Tadi dalam kelas mungkin tidak terlalu terlihat. Ini kita anggap yang ditempel oleh anak-anak tadi. Buku tidak boleh berserakan. Ini kalimat negatif ya. Dilarang mengganggu teman, tidak boleh terlambat, tidak boleh berkata kasar, tidak dorong-dorongan di lorong. Ini semua ide dari siswa. Ide dari siswa kita ubah menjadi kalimat positif atau keyakinan kelas. Nanti
Sini dia. Sudah menjadi kalimat positif dia. Meletakkan buku pada tempatnya, menghormati teman yang berkegiatan, datang tepat waktu, menjaga ucapan dan tingkah laku, berjalan tenang dan rapi di lorong. Tidak ada satupun kalimat negatif yang muncul. Tetapi kan ini universal. Yang dikatakan tadi terlalu umum. Lanjut, Cah. Muncul nilai kebajikan. Ini nilai kebajikan. Kalau kita meletakkan buku pada tempatnya, nilai apa yang kita pahami, kita yakini? Disiplin, tanggung jawab, kebersihan. Kalau kita menghormati teman, saling menghormati. Datang tepat waktu, disiplin, tanggung jawab, dan seterusnya. Lanjut, ya. Setelah nilai kebajikan, muncul lagi nih. Ini saya katakan tadi, tidak tampak seperti. Nilai kebajikan disiplin, kapan dia nampaknya? Datang tepat waktu, meletakkan barang pada tempatnya. Kapan dia tidak tampak? Datang terlambat, buku berserakan di mana-mana. Nilai kebajikan tanggung jawab, kapan dia tampak? Ketika dia membersihkan meja masing-masing, mengerjakan tugas, melaksanakan piket. Sebenarnya kan ini peraturan yang kita buat di kelas tadi. Tapi yang kita perlukan cuma 4 poin keyakinan kelas tadi. Yang ini pun boleh ditempel juga di kelas kita. Tapi kemungkinannya rincinya akan banyak. Boleh ditempel juga ini. Nilai kebajikan boleh ditempel, tampak seperti dan tidak tampak seperti boleh ditempel untuk mengingatkan anak-anak kita. Kenyamanan. Kapan kenyamanan itu tidak tampak? Meminta izin berulang-ulang, meribut di kelas. Kenapa kamu meribut? Nilai kebajikan apa yang tidak kamu lakukan? Kenyamanan, Bu. Kenyamanan, Pak. Jadi, kenapa tidak kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, walaupun sehari-hari kita keyakinan itu lebih orientasinya ke agama, ya Bu ya. Di sini keyakinan itu maksudnya bagaimana siswa itu meyakini di dalam dirinya untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Karena kalau sebagai sebatas kesepakatan, kita tidak sampai ke sini tadi, Bu. Kita cuma sampainya ke yang kalimat positif tadi. Kita cuma sampai ke kalimat positif tadi, dan biasanya kesepakatan itu pun tidak ada turunan ketika ada perilaku dari siswa. Nanti kita akan sampai ketika keyakinan kelas ini tidak dilaksanakan, bagaimana? Lanjut, Cah. Tunggu dulu. Ada pertanyaan Bapak Ibu. Silakan, Bu Tin. Terima kasih, Pak Pun. Ini mau tanya tentang kalimat keyakinan tadi, namun kata Bu Yas. Saya dari 9F sudah membuat kesepakatan kelas, tapi setelah Pak Put memaparkan isi yang saya buat termasuk ke dalam keyakinan, tapi jujurnya saya bikin di sini kesepakatan kelas, yang mana kesepakatan kelas yang sudah saya buat itu meminta kebaikan, rasa aman, menjaga kebersihan, dan saling menghargai sopan santun. Kan itu tadi Pak Put paparkan. Cuma setelah saya rangkum semuanya ada 4 poin, tapi judulnya kesepakatan. Untuk merubah keyakinan ini saya sama dengan Bu Yas belum bisa menyampaikan keyakinan lagi, membuat anak itu yakin. Tapi kalau dengan kata kesepakatan kelas, dia konsisten gitu. Nah, sekarang kita lihat di papan, di dinding kita sudah terpajang kesepakatan kelas. Nah, mana-mana kesepakatan kelas itu, seandainya Anda melakukan hal di luar itu, berarti kesepakatan kita tidak terlaksana. Begitu. Nah, di sini saya timbul keraguannya, apakah harus keyakinan kelas atau bagaimana? Ini gaya bahasanya yang saya tanyakan. Itu saja Pak Put. Terima kasih. Semoga nanti diperbaiki kalau memang saya salah. Coba jawab ya Bu Tin ya. Ya. Makasih Bu Tin. Seperti yang Bu Tin sampaikan tadi, langkah-langkahnya sudah sampai seperti yang tadi, tapi judulnya masih kesepakatan kelas. Karena agak menggunakan kata keyakinan kan seperti itu Bu Tin. Seperti ini Bu Tin. Ketika ananda kita tidak melaksanakan kesepakatan kelas tersebut,
apa yang terjadi Bu Tin? Kira-kira Bu Tin apakan maksudnya? Kalau misalnya kan kesepakatan kelas sudah kita tetapkan 4 poin. Iya. Nah, ada pelanggaran anak di saat itu. Kita ajak Ananda yang bermasa tua, kita suruh baca itu. Di mana posisi Ananda melanggar? Oh, di sini Bu. Nah, kalau Ananda melanggar, kita kan sudah sepakat dari awal. Ini kalimat Ananda yang membuat. Nah, apa solusinya untuk ke depannya? Dia jawab yang saya lakukan di kelas, Ananda itu berpikir memecahkan permasalahan dia buat berdua. Akhirnya setelah dia berpikir, lalu dia mencari, ya Bu, kami salah. Kami sudah buat kesepakatan, kami pula yang melanggar katanya. Jadi gimana? Insya Allah minggu depan kita perbaiki Bu. Itu kalimat-kalimat anak saya. Makasih Bu Tin. Ya. Langkah Bu Tin itu sudah tepat dan sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Ya. Karena kalau tadi sebatasnya kesepakatan, kalau kesepakatan kelas, ketika Ananda kita melanggar, Ibu Tin langsung kamu tidak membersihkan, tidak piket kemarin, kamu sapu sekarang. Karena kita sudah sepakat. Tapi langkah-langkah yang Bu Tin lakukan tadi itu sesuainya dengan keyakinan kelas. Karena Bu Tin tanyakan dan Bu Tin minta dari mereka, terus gimana lagi? Itu karena ketika mereka menjawab, otomatis mereka sudah memasukkan apa yang mereka sepakati itu dalam keyakinan mereka. Oh, aku yakin kalau aku melaksanakannya, aku akan disiplin. Aku yakin kalau aku akan rajin piket, aku bertanggung jawab. Kalau sepakat, itu hampir sama dengan peraturan. Hampir sama dengan peraturan. Karena munculnya itu walaupun kita dengan dia, tetapi kita sudah mencantumkan konsekuensi ketika tidak terlaksana. Sementara kalau keyakinan kelas, kita munculkan dari dia, kalau kamu tidak laksanakan, gimana lagi? Iya Pak, saya tahu saya salah Pak, biar saya sapu Pak. Itu bukti mereka sudah meyakini apa yang mereka sepakati tadi. Berarti kata keyakinan itu kalau kita bahas tidak baku untuk keyakinan keagamaan, bisa kita luaskan begitu Pak ya? Iya Bu Tin, karena kata itu kan sebenarnya luas. Tapi karena seperti yang sampaikan Bu Yasmin tadi, sehari-harinya kita menggunakan kata keyakinan itu untuk hubungan keagamaan. Sehari-harinya kita menggunakan. Padahal sebenarnya kata keyakinan itu bisa kita gunakan untuk hal-hal lainnya. Yakin kamu bisa? Yakin Pak? Kan keyakinan juga itu Ibu. Yakin kamu bisa? Yakin kamu? Pindah agama kamu ya? Tidak seperti itu juga. Walaupun sehari-hari kita menggunakan kata keyakinan itu lebih referensinya ke agama. Tapi dari langkah-langkah yang Bu Tin kerjakan tadi dalam membuat dan ketika melaksanakan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Berarti kalau gitu di kelas saya yang kesepakatan itu saya tukar aja jadi keyakinan Pak. Boleh Bu Tin. Solusinya. Boleh Bu Tin. Terima kasih. Salam terbaik. Iya Bu Tin, terima kasih Bu Tin. Kita lanjut Ibu Bapak. Materi selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi ada kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Lanjut ya. Ada 5. Ada 5. Cantik ya Bu ya. Udah dipilih orangnya Bu. Ada penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, dan terakhir kebebasan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, berdasarkan yang saya pelajari, betapapun nakalnya anak kita katakan nakal, 5 ini penyebabnya. 5 ini penyebabnya. Apakah mereka mau bebas? Apakah mereka butuh kasih sayang? Apakah mereka mau merasa berkuasa? Kesenangan dan untuk bertahan hidup. Di sini ada contoh. Lupa saya hapus jawabannya. Di sini ada contoh, nanti kita coba jawab bersama-sama. Kira-kira jawaban si Jinda itu dia butuh apa tadi tuh? Yang 5 tadi itu dari poin yang mananya? Ini enggak ya? Ini soal bonus ya. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya.
Ada 4 jawaban Dinda, kita hapuskan yang paling bawah. 3 jawaban Dinda. Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung ketika mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira si Dinda, jawaban Dinda tadi, dia ingin memenuhi kebutuhan yang mana itu? Kebebasan. Yang kedua, jawaban Dinda, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang atau pengen dihargai. Yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman ke depan kelas. Gak ada harga diri tadi, Bu. Dia ada kesenangan, penguasaan, bertahan hidup, kebebasan, dan kasih sayang. Gambarku tidak rapi, ibu guru malah nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Apa yang diinginkan Dinda dari jawabannya itu? Silakan, Pak Bib. Apa Pak Bib? Si sayang ya. Si sayang. Terluka, tersayat hatinya. Jawaban yang lain ibu-ibu? Si sayang ya. Kita lanjut ya. Ini enggak usah ya. Kesenangan. Nah, di sini kenapa kesenangan? Yang pertama dulu. Kan nggak seru jadinya. Jadi dia mau belajar tuh seru. Dia mau belajar tuh menyenangkan. Jadi ketika dia protes sama orang tuanya dengan jawaban ini, yang dibutuhkannya sebenarnya adalah kesenangan. Kalau ini tepat ya. Dia maunya dipuji sama ibu gurunya. Dia maunya disayangi sama ibu gurunya. Dan yang terakhir, penguasaan. Kenapa kira-kira penguasaan ibu, Pak? Ya, karena dia kalau mau bagus atau tidak gambarnya, tapi kenapa dia kasih tahu sama orang? Betul. Ya, dia punya harga diri yang tidak ingin dipertontonkan ke depan orang banyak. Ketika hal yang buruk bagi dia dipertontonkan ke orang banyak, rasa dia menguasai dirinya itu hilang. Dia jadi minder. Itu yang terjadi. Lanjut, kasus kedua. Semoga tidak ada jawabannya ayah. Lupa tadi. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, Dimas menjawab 3 jawaban. Menyetir mobil itu seru. Nah, sama dengan yang tadi ya Bu ya. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Penguasaan. Aku merasa bangga dan keren. Aku merasa bangga dan keren. Tapi kebanyakan alasan menyetir mobil ya, kalau untuk anak muda yang 3 ini. Seru sama teman-teman, bangga dan keren. Kita coba lihat jawabannya. Kesenangan betul. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, itu adalah cinta dan kasih sayang. Bagaimana dia mendapatkan perhatian dari temannya. Naik oto si Dimas nah, ke situ. Jadi dia dapat perhatian dari temannya. Dia akan mempunyai banyak teman karena dia punya mobil. Terakhir, aku merasa bangga dan keren. Itu sama dengan penguasaan yang tadi. Ya Bu, silakan Bu. Jika kita mengoreksi langsung kan? Ya Bu. Makasih Pak Bu. Ini dalam pembelajaran seperti tadi penguasaan tadi itu. Ketika gambarnya tidak rapi, lalu gurunya justru memperlihatkan ke teman-temannya, itu justru si anak kurang senang. Nah, bagaimana? Kita kan bahasa Indonesia menulis di papan tulis misalnya. Nah, ada kesalahan ejaan. Nah, kalau kita tidak langsung perbaiki di papan tulis, rasanya bagaimana cara mengajarkannya? Nah,
Kalau seperti kita kaitkan dengan kondisi tadi Pak Putra, bagaimana itu kira-kira? Apakah ini termasuk penguasaan atau bagaimana? Kalau menurut saya justru harus berbagi biar dia tahu, bukan dia saja yang tahu dan teman-temannya juga tahu bahwasanya ini salah penulisannya, yang betulnya seperti ini. Nah, gimana kira-kira? Kasih Bu Yasmin. Coba balik belakang Cah. 2 slide sebelumnya Cah. Ini tadi ya? Oh ya. Ya. Seperti ini Bu, Ibu Bapak sekalian, yang dilakukan Ibu Guru terhadap Dinda itu menunjukkan kelemahan Dindanya. Yang contoh Ibu Yasmin barusan, itu kita fokusnya tidak ke orang yang melakukan kesalahan, tapi kita fokusnya ke ejaannya. Itu kan dua hal yang berbeda. Satu kita fokus pada orangnya, satu kita fokus pada kesalahannya. Jadi siapapun yang akan maju ke depan, kalau dia salah kan kita perbaiki. Kita fokus pada kesalahannya. Sementara yang dilakukan Ibu Guru itu Dindanya, gambarnya yang tidak rapi. Ingin mempermalukan. Itu yang dirasakan si Dinda. Itu yang dirasakan Dinda. Kalau motivasi gurunya kan kita tidak tahu Ibu. Motivasi gurunya mana tahu, bisa teman-temannya jangan gambar seperti ini ya. Barangkali seperti itu. Tapi yang dirasakan si Dinda tidak seperti itu ternyata. Yang dirasakan si Dinda, dia dipermalukan. Dan barangkali kita mungkin pernah juga melakukan hal sama. Kalau saya pribadi, saya pernah juga melakukan hal yang sama. Ini contoh yang salah ya. Harusnya kan kita fokusnya pada kesalahannya, bukan fokus pada orang yang melakukan kesalahannya. Seperti yang Ibu Yasmin katakan tadi, ketika ada ejaan salah, kita perbaiki, ya itu sudah benar. Karena kita lihatnya kesalahannya, bukan lihat siapa yang menulis tadi. Kadang-kadang justru Pak Putra, karena dia yang dipakai itu tulisannya yang lain agak ketawa. Jadi sepertinya jika anak yang tulisannya ditampilkan tadi kadang-kadang berpengaruh ke yang lain, malas ke depan. Nah, itu dampaknya. Ya. Jadi kadang-kadang kita bagaimana? Betul Bu. Tujuan kita tidak seperti itu, tapi tanggapan teman-temannya malah mempermalukannya. Ya, itu gimana ya? Mungkin kita tekankan lagi sebelum kita memperbaiki. Ini yang Ibu perbaiki bukan si A-nya, tapi ejaannya. Dan ejaan yang salah ini mungkin di buku kamu semuanya juga ada. Kebetulan si A yang Ibu panggil. Jadi bukan si A-nya yang Ibu komentari, melainkan kesalahan ejaan yang dilakukannya. Mungkin sebelum apa kita tekankan dulu seperti itu, Bu. Redaksi awal. Iya. Iya, Bu. Karena restitusi. Kita sampai di restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini kelihatan enggak Bapak Ibu? Enggak. Bacakan saja ya Bapak Ibu ya. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi. Saya bacakan, nanti kita jawab dulu sama-sama aja. Kira-kira yang nomor 1 itu hukuman apa konsekuensi. Nanti setelah dijawab ini, baru nanti disampaikan apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Hukuman. Tapi jawabannya di slide selanjutnya enggak apa Ibu ya. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. 2 hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Nah, baru ada 2 jawaban. Karena PJOK. Di sini karena juga ada lari tadi ya Bu ya. Karena ada hubungannya pakai masker dengan berkeliling.
Lanjut. Nanti kita kelihatan jawabannya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Duduk di sudut, tidak boleh main karena sehabis mencederai temannya. Hukuman. Kira-kira dari jawaban kita semua selama ini yang kita lakukan banyaknya hukuman atau konsekuensi, Ibu Bapak? Lanjut, Cak. Selang-seling ya, selang-seling kecuali paling bawah. Hukuman itu yang lari lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah, push up 15 karena tidak menggunakan masker, berjemur di pukul 12 siang karena mengobrol, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu hukuman. Yang lainnya konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, membersihkan coretan di meja tulis, menggantikan kertas teman yang dicoret, lari lapangan basket karena terlambat pelajaran PJOK, membersihkan tumpahan air saat belajar, duduk di pinggir lapangan karena mencederai teman. Nah, ibu bapak sekalian, hukuman pada prinsipnya itu datangnya ketika pelanggaran terjadi. Terjadi pelanggaran, kita hukum. Itu hukuman. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi disebutkan sebelumnya, sebelum pelanggaran itu terjadi. Kalau nanti kamu terlambat, kamu akan seperti ini. Lalu dia terlambat, konsekuensi dia. Tapi kalau dia tidak pernah disampaikan sebelumnya dan dia melanggar, kita berikan apapun yang kita berikan, itu hukuman namanya. Itu hukuman namanya. Dan satu lagi, konsekuensi itu adalah hal yang diterima siswa sesuai dengan hal yang dilakukannya. Makanya yang tinggi masuk hukuman. Lari karena terlambat itu tidak berhubungan. Dia terlambat kok disuruh lari. Tapi kalau dia terlambat jam PJOK, dia disuruh lari lapangan, berhubungan. Kenapa berhubungan? Karena terlambat 10 menit ini sudah habis waktu pemanasan PJOK dan dia belum pemanasan, maka dia disuruh lari. Itu konsekuensi namanya. Nah, jadi konsekuensi itu kita sampaikan sebelum pelanggaran itu terjadi. Dan mereka tahu, kalau kamu gini, kamu harusnya gimana? Gini Pak, itu konsekuensi. Kalau hukuman, dilakukan pelanggaran, apa yang teringat sama kita berikan langsung. Itu dikatakan hukuman. Lanjut ya. Jadi Pak Putra, Iya Bu. dalam keyakinan kelas tadi kan sudah kita sampaikan. Berarti apa yang dilakukan dari akibat yang dia langgar, berarti itu kan konsekuensi. Sebentar ya Bu, masih sampai ini sampai situ Bu. Di dalam keyakinan kelas tadi kan kita juga ada tadi menyampaikan melanggarnya ya. Tapi melanggarnya tidak dalam bentuk konsekuensi lagi Bu. Restitusi namanya. Restitusi itu apa? Yang tadi disampaikan Bu Tin, datangnya dari mereka. Dan ketika mereka memilih, itu pun harus berhubungan dengan pelanggarannya. Jangan yang tidak berhubungan. Kamu tidak piket. Lalu apa yang kamu lakukan? Bayar 5.000 Pak. Itu kan tidak berhubungan. Walaupun dari mereka. Jadi dalam keyakinan kelas yang kita pakai restitusi, tidak hukuman, tidak konsekuensi, tetapi restitusi. Munculnya dari mereka. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan. Kalau konsekuensi kan tadi sama dengan kesepakatan tadi ya. Kalau kamu gini, kamu besok ini seperti ini ya. Kalau kamu melanggar, kamu gini ya. Itu konsekuensi. Kalau hukuman langsung, kalau restitusi, kalau dia terjadi, kita tanyakan bagaimana cara memperbaikinya. Dan harus berhubungan dan serta masuk akal. Kan mungkin pula kadang anak-anak ini kan ada juga yang seenaknya aja. Ya Pak, minta maaf Pak. Itu minta maaf saja. Kan tidak mungkin, kan harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, pelanggaran yang dilakukannya. Jadi boleh kita tawarkan. Iya Bu, iya Bu. Kalau dasarnya keyakinan kelas seperti itu Ibu. Iya Bu Tin. Saya buat kata sepakat dalam pembelajaran, pengumpulan tugas, salah satunya seperti ini, pengumpulan tugas. Kalau Anda diberikan tugas dalam waktu yang ditentukan harus dikumpulkan. Kalau tidak dikumpulkan, Ibu kasih maaf kerja kami.
kalau sampai 3 kali tidak juga dikumpulkan, malah hukuman dari ibu. Nah, saya ngasih hukumannya, saya nggak tahu apa nih udah tepat bahasanya, saya nggak tahu. Ada setelah tugas yang ketiga, anaknya itu juga sampai 3 kali tidak juga nilai tugas. Akhirnya yang ketiga kali saya panggil ke depan, saya kasih istighfar 100 kali ngadapin dia. Maaf saya bingung, kalau saya layani waktu saya habis. Nah, sementara kalau nggak dikasih seperti itu, nggak jerah dia. Nah, saya mau gimana sebaiknya? Makasih Bu Tin. Saya mencoba menyampaikan secara teori Bu Tin ya. Saya tidak mau mengatakan apakah itu sudah tepat atau belumnya nantinya. Dari pernyataan pertama tadi, ketika tugas tidak dikumpul 3 kali masih Ibu beri maaf. Kalau sudah lewat 3 kali, terima hukuman dari Ibu. Itu sudah konsekuensi. Itu sudah konsekuensi yang pertama. Lalu ketika Ibu Tin ternyata memberi konsekuensinya dalam bentuk istighfar, itu yang kita sampaikan tadi. Ketika kesalahan tidak sesuai dengan apa yang mereka terima, mereka tidak buat tugas, kita suruh istighfar. Kan tidak ada korelasi. Sebentar Bu Tin. Walaupun tujuan kita mungkin barangkali dengan istighfar mereka akan lebih tenang, semua setan dalam tubuhnya akan keluar, lalu dia nanti begitu. Kan itu tujuan kita istighfar itu kan seperti itu. Tetapi dari segi teori, kesalahannya tidak sesuai dengan konsekuensi yang diterimanya. Seperti itu Bu Tin. Ada sedikit yang setelah saya anak itu diberi hukuman istighfar 1 kali, dia duduk kembali setelah proses pembelajaran selesai. Saya kasih Ananda, tugasmu buat saya terima hari ini paling lambat 3. Ujungnya begitu. Apa gimana? Jadi hukuman istighfar itu boleh saya lanjutkan atau gimana? Enggak masuk saya di sini. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bu Tin, saya belum punya kapasitas untuk mengatakan tindakan itu sudah benar atau salah. Tetapi dari segi teori, kesalahannya tidak sesuai dengan hukumannya. Walaupun nantinya dia mengumpulkan, tetapi ada kemungkinan itu jangka pendek akan diulang lagi kemudian hari. Ya, sifat 100 kali sementara barangkali bisa muncul itu dari mereka. Jadi secara teori sama seperti yang nomor 2 tadi, ketika dia terlambat datang kita suruh dia berlari, antara pelanggarannya dengan konsekuensinya tidak tepat. Ini konsep disiplin identitas gagal. Ini hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid rendah diri. Penghargaan, kenapa kita masukkan identitas gagal? Karena tidak efektif, merusak hubungan. Itu yang tadi ketika kita sampaikan di depan orang banyak. Mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Ada perasaan cepat puas ketika dia sudah diberi penghargaan. Jadi dia kehilangan kreativitas untuk mengembangkan lagi kemampuannya. Misalnya 80, anak ibu dapat, contoh saja, anak ibu dapat juara 2, ibu belikan sepeda, dia sudah puas dengan sepeda, ya udahlah juara 2 setelah bisa oleh. Jadi tidak ada keinginan untuk mengembangkan diri lagi karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Lanjut ya. Ini identitas sukses yang konsekuensi dan restitusi tadi. Konsekuensi jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan. Ini konsekuensi tadi ya ibu-ibu. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya, dah. Kita lanjut ke posisi kontrol Ibu Bapak. Posisi kontrol ini adalah yang sering kita lakukan ketika kita menemukan murid yang bermasalah. Nanti kita jawab saja masing-masing, kita sudah memakai posisi kontrol mana selama ini. Posisi kontrol ada 5, penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Nah, ini contoh kalimatnya. Kalau kita berada di posisi penghukum, kita mengucapkan kepada siswa, ketika siswa tidak memakai atribut lengkap, yang kita ucapkan, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu sering kita lakukan. Kalau kita urutannya tidak tepat, urutannya seperti ini dulu. Pembuat rasa bersalah,
Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Ndak ibu wak jorang gaik wak. Orang gaik wak lah payah mencari di rumah. Nah, itu pembuat rasa bersalah itu. Kau menangisnya? Pembuat rasa bersalah. Lalu teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini ndak apa-apa kamu salah. Nah, besok dapat lihat ada ya. Kini Bu maafkan ya. Nah, itu kan ada hal-hal seperti itu kita lakukan. Itu kita meletakkan posisi kita sebagai posisi teman. Yang keempat, pemantau. Nah, ini yang konsekuensi tadi. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Itu pemantau. Dan terakhir, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu yang dituju. Yang dituju manajer. Yang dituju manajer. Tapi, nah ini ada tapinya juga. Dalam keseharian kita kan kita ganti-gantian memakai posisi kontrol ini. Makanya muncul teorinya seperti ini. Tetapi yang dituju sebaiknya kita memakai posisi kontrol manajer. Itu berurutan tadi, dari keyakinan kelas, dari restitusi tadi, sampai kita ke posisi kontrol manajer. Lanjut ya. Lanjut ya. Segitiga. Ini contoh. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kita posisi mana itu Bapak Ibu? Kecewa Ibu jawab. Kecewa Pak jawab. Rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Mohon apa? Aku kene berang apa? Bikuah. Kene berang ibu bikuah. Kan ada kita seperti itu kan ada ibu ya. Apalagi ibu-ibu PL ini. Ya, elok-elok lah kene berang ibu di ibu pamong bikuah. Nah, itu sering karena kan kita juga pernah PL ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Lanjut ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini manajer? Kamu selalu yang paling terakhir, pembuat rasa bersalah juga. Stiker bintang hari ini teman. Posisi teman. Lanjut ya. Nah, nih yang terakhir Ibu Bapak. Alhamdulillah. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah teori yang digunakan ketika kita mendapatkan anak yang tidak menjalankan keyakinan kelas tadi. Jadi tidak serta merta saja kita apa hukumannya? Tidak seperti itu. Ada langkah-langkahnya. Segitiga restitusi dia. Kita awali dengan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita masukkan rasa ke anak kalau sebagai manusia kesalahan itu adalah hal yang wajar. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita jangan menempatkan diri kita sebagai orang yang paling benar. Karena kita orang paling benar, otomatis lawan bicara kita orang yang paling salah. Itu yang dirasakan oleh mereka. Jadi kita stabilkan identitasnya mereka dulu. Kesalahan itu wajar. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Baru kita masuk langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu. Kamu ngapain tadi? Seperti ini Pak. Wah cabut Pak. Kenapa kamu cabut? Kenapa tadi? Itu jawaban memenuhi kebutuhannya tadi. Itu jawabannya dari kenapa tadi. Kenapa kamu cabut? Dengarkan alasannya. Dengarkan alasannya. Terakhir, baru tanyakan keyakinan. Di dalam tanyakan keyakinan ini, ketika kamu cabut, keyakinan mana yang tidak kamu laksanakan? Misalnya tidak menghargai guru Pak. Dah, sekarang kamu tidak menghargai guru. Ketika kesalahannya sudah kamu ketahui, apa yang kamu lakukan ke depannya? Minta maaf Pak, surat perjanjian Pak. Wah, ndak ulang lho Pak. Kan itu dari mereka semuanya. Nah, yaudah, sekarang silakan. Jadi seperti itu untuk pemecahan masalah segitiga restitusi. Ketika saya pertama kali dapat materi ini, saya bertanya di dalam forum Zoom itu, kapan ini bisa digunakan? Apakah kesalahan pertama, kesalahan kedua, kesalahan ketiga pada orang yang sama, kesalahan keempat atau kesalahan keberapa? Jawaban dari fasilitator saya, setiap kesalahan. Setiap kesalahan, walaupun itu kesalahan pertama. Kalau diulangnya banyak, Bapak ulang lagi sampai dia benar-benar berubah. Karena tujuan kita mengubah dia jadi identitas gagal menjadi identitas yang sukses tadi.
Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf panjang penyampaiannya. Lebih 1 jam. Saya janjinya kemarin 1 jaman, 2:30 paling lama. Tapi ternyata lebih 2:30. Jadi ini enak saya karena menyita waktu Ibu Bapak sekalian. Tapi saya terima kasih banyak telah menemani untuk diseminasi ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat berguna bagi kita semua, termasuk saya, apalagi saya, dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Akhir kata, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tindakan selama 1 jaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sama-sama Bapak dengan Bapak 8D akan membuat keyakinan kelas kita bersama dalam belajar bahasa Indonesia. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sudah turunan dari peraturan. Kalau peraturan itu datangnya dari mana? Dari Bapak semuanya kan? Tapi kalau keyakinan kelas itu dari kita bersama, apalagi dari kalian. Nah, jadi keyakinan kelas itu nanti akan mulai dari kalian, nanti sama-sama kita sepakati. Jadi apa yang ada dalam keyakinan kelas itu yang harus sama-sama dihormati selama belajar bahasa Indonesia dengan Bapak. Apa? Langkah pertamanya nanti kalian Bapak bagikan ini, ya. Kalian Bapak bagikan ini. Kalian buat semua peraturan yang harusnya ada di dalam kelas ketika belajar dengan Bapak. Kita begini. Bermimpi 3 kali. Tidak mengambil alat tulis teman. Tidak tidur. Enggak. Jadi dari semua peraturan yang kalian sebutkan tadi, secara garis besar ada 5 buah. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima. Dilarang makan di dalam kelas. 2. Permisi 2 kali, 3 kali, 2 kali. Ya. Kalau keyakinan kelas, kalimatnya kalimat positif. Nah, ayo kita sama-sama kita ubah kalimat ini menjadi kalimat positif. Contoh, meminta izin untuk meminjam peralatan. Ngobrol saat guru menerangkan. Berarti kalau kamu ngobrol saat Bapak menerangkan, berarti kamu tidak memenuhi keyakinan kelas yang pertama. Bagaimana caranya agar kamu terlihat memenuhi keyakinan kelas?
memperhatikan guru saat menerangkan pelajaran. Sudah tadi. Lanjut kita. Kita lihat contohnya dengan bahasa yang sopan. Kita kan dari kewajiban yang sopan. Pengertian kelas. Bagaimana kita Pak? Tanpa berserakan, ya. Tanpa berserakan. Berarti kamu sudah melewati keyakinan. Kalau kamu tidak melakukan atau tidak mengerjakan keyakinan, Waalaikumsalam. Tahu Zaki kenapa Bapak panggil hari ini? Tahu Pak, Kenapa? karena bolos. Begini Zaki, kita sebagai manusia Kemarin Zaki tidak mengerjakan PR bahasa Indonesia Pak karena tidak suka puisi Pak. Terus Zaki memilih bolos karena takut kena marah sama Bapak. takut kena marah. Salah atau benar itu Zaki? Salah Pak. Nah, sekarang Zaki sudah sadar apa belum? Keyakinan yang mana di kelas kita? Melanggar keyakinan yang bertanggung jawab Pak karena Zaki belum bisa bertanggung jawab sebagai tugas Zaki sebagai siswa Pak. Kedepannya, bila nanti ada tugas bahasa Indonesia di rumah, apa yang akan Zaki lakukan? Zaki akan mengerjakannya Pak agar tidak takut lagi masuk sekolah Pak. Bagus. Nah, sekarang untuk memperbaiki kesalahan Zaki, apa yang Zaki lakukan? Zaki akan meminta maaf kepada guru bahasa Indonesia Pak dan mengerjakan tugas yang diminta Bapak itu kemarin Pak. Nah, bagus. Zaki dari 9E, saya sangat senang berdiskusi dengan Bapak terkait masalah saya. Setelah berdiskusi, saya berjanji tidak akan membolos dan bertanggung jawab dalam kehidupan saya sehari-hari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Duduk Niki. Ya Pak. Tahu Niki kenapa Bapak panggil? Tidak Pak. Tidak. Tidak. Ini kemarin Bu Sari mengatakan sama Bapak bahwa Niki berulang-ulang minta izin saat pelajaran Bu Sari. Betul? Iya Pak. Ya. Kenapa Niki berperilaku begitu? Begini Pak, Niki bosan belajar matematika Pak. Niki tidak paham dan susah mengingat rumus-rumus yang diajarkan Pak. Jadi Niki bosan di kelas. Oh gitu. Nah, tindakan itu benar atau salah? Salah Pak. Seharusnya Niki tidak keluar kelas saat tidak menghargai Bu Sari berada di dalam kelas Pak. Betul. Untuk kedepannya, apa yang Niki lakukan ketika belajar matematika? Niki akan memperhatikan guru menjelaskan pelajaran Pak. Niki juga akan bertanya kepada teman yang lebih menguasai pelajaran itu Pak. Bagus. Nah, untuk kesalahan yang telah Niki lakukan, apa konsekuensi dari kesalahan itu? Niki akan minta maaf kepada Bu Sari Pak dan berjanji akan lebih tekun saat belajar lagi Pak. Bagus. Bapak yakin Bu Sari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki dari kelas 9D. Saya bersyukur dapat berdiskusi dengan Pak Putra tentang kesalahan saya. Saya menyadari kesalahan saya yang tidak menghormati guru. Saya berjanji akan belajar lebih giat lagi dan akan sering bertanya jika ada materi yang tidak saya mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.